dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat pagi anak-anak. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat ya semuanya hari ini? Alhamdulillah Ya. sehat Ibu. Sehat, Bu Guru. Oke. Lanjut ya, Pak. Halo? Silakan Ibu Lesa, lanjut. Diulang ya, diulang ya, Pak. Lanjut, enggak apa-apa. Sebelum kita membuka pelajaran kita, alangkah baiknya kita membuka pelajaran kita dengan membaca doa. Ibu minta salah satu siswa Ibu yang paling aktif di sini, Niken. Ada nak Niken? Mana nak Niken? Ada Ibu. Siap. Ya, silakan pimpin doa kita. Mari teman-teman, sebelum kita mengikuti pelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa untuk agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Niken. Sama-sama Ibu. Nah, selanjutnya sebelum kita masuk ke pembelajaran kita, Ibu akan mengabsen kalian satu persatu terlebih dahulu. Ya, Pangesti? Hadir, Bu. Hadir. Sehat ya? Alhamdulillah. Ya, Denny? Mana Denny? Belum hadir, Bu. Belum hadir. Masalah jaringan mungkin, Bu. Oh ya, kendala jaringan ya. Debbie? Ada Ibu. Mana Debbie? Ada, Ya, Bu. sehat ya Debbie? Sehat ya? Sehat, Bu. Andi? Saya, Bu, siap. Ya, sehat ya. Ya. Rizky? Mana Rizky? Ya, Ibu, hadir Ibu. Ya, sehat ya. Amin, Bu. Oke. Selanjutnya ya, sebelum kita memasuki materi, ada yang ingin Ibu tanyakan di sini ya. Minggu lalu kita mempelajari materi tentang apa? Denny, mana Denny? Materi tentang apa Denny minggu lalu? Denny masih ada kendala jaringan mungkin Bu Lesa. Oh, masih ada kendala jaringan. Oke. Oke. Yang lain mungkin bisa menjawab. Mungkin minggu lalu pelajaran saya, apa? Ibu. Ya, Saya, silakan. Bu. Ya, saya Ya, orangnya silakan. haus, Bu. Pengen dapat nilai dari Ibu Lesa. Ya, Jadi silakan. apa saja yang saya dapatkan di minggu lalu atau kita pelajari bersama-sama itu terkait dengan efek rumah kaca dan ini ya Bu ya, lapisan ozon kalau nggak salah ya Bu ya. Iya betul sekali Nur Hasim ya. Terima kasih Nur Hasim. Berarti Nur Hasim belajar ya tadi malam ya. Oke. Sekarang lanjut ya. Nah, ini kompetensi dasar kita pada hari ini ya. Kompetensi dasarnya 3.6 menganalisis dinamika atmosfer dan dampaknya terhadap kehidupan. Kemudian indikator pencapaiannya mengamati terjadinya iklim global, kemudian mengklasifikasi berbagai tipe iklim, menghitung rumus klasifikasi iklim, kemudian yang terakhir itu menganalisis karakteristik iklim di Indonesia dan pengaruhnya terhadap kehidupan. Nah, keterampilan di sini ya, kalian menyajikan proses dinamika atmosfer menggunakan peta, bagan, gambar, tabel, grafik, video, atau animasi yang lainnya. Nah, kemudian keterampilannya di sini ya, Ibu harapkan kalian mampu menyusun artikel ya tentang pengaruh perubahan iklim global dan pengaruhnya terhadap kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang lanjut ya, ini tujuan pembelajaran kita pada hari ini ya, melalui pendekatan saintifik ya, kalian mampu menjelaskan materi tentang iklim global dan klasifikasi iklim serta mampu ya, seperti yang tertera pada kompetensi dasar, mampu menyusun artikel tentang perubahan iklim, membuat peta iklim wilayah, provinsi atau salah satu pulau di Indonesia berdasarkan peta rupa bumi. Ya, sehingga di sini peserta didik dapat menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, ya, santun dan responsif.
Oke. Nah, materi kita pada hari ini ya, kita akan membahas 2 materi. Yang pertama itu tentang iklim global, kemudian yang kedua klasifikasi iklim. Oke. Nah, sebelum lanjut ke materi ya, Ibu punya satu pertanyaan nih ya, yang perlu kalian jawab. Nah, apa yang menyebabkan terjadinya iklim global? Ayo, siapa yang bisa menjawab? Saya, Bu. Ya, Pangesti, silakan Pangesti. Apa yang menyebabkan terjadinya iklim global? Menurut saya, perubahan iklim secara global itu disebabkan karena meningkatnya konsentrasi gas di atmosfer, Bu. Oke, pintar sekali Pangesti. Terima kasih Pangesti. Jawabannya sangat bagus sekali ya. Nah, jadi ya, apa yang menyebabkan terjadinya iklim global? Nah, itu tadi ya, karena adanya perubahan iklim secara global ya, yang disebabkan oleh karena meningkatnya konsentrasi gas di mana tadi? Di atmosfer. Oke, lanjut. Macet sih. Nah, ya. Nah, kita sudah masuk kepada materi yang pertama, yaitu tentang iklim global. Seperti yang sudah dijabarkan oleh Pangesti tadi, ya, perubahan iklim global, kondisi iklim di dunia selalu berubah. Nah, jadi anak-anak, ya, kondisi iklim di permukaan bumi kita ini tidak selalu tetap, akan tetapi selalu berubah, ya, dalam kurun waktu tertentu. Nah, perubahan iklim secara global ini disebabkan karena meningkatnya konsentrasi gas di atmosfer. Nah, akibat aktivitas manusia ya. Jadi di sini aktivitas manusia ini juga bisa mempengaruhi terjadinya gangguan perubahan iklim secara global ya. Jadi bukan hanya berasal dari alam, akan tetapi juga karena aktivitas manusia. Nah, ada beberapa gangguan ya yang ada beberapa yang membuat gangguan pada terjadinya perubahan iklim global. Nah, apa saja sih aktivitas yang dapat mempengaruhi terjadinya iklim global? Ya, ada 2 kalau tidak salah ya. Ibu sudah share materinya tadi malam. Ada 2. Siapa yang bisa menjawab? Denny, mana Denny? Halo Denny? Denny belum hadir juga. Belum ya? Belum hadir? Belum hadir, Bu. Mungkin gangguan, Bu. Nah, siapa yang bisa menjawab? Siapa yang bisa menjawab? Izin Ibu, Ya, silakan. yang mempengaruhinya itu efek rumah kaca dan penipisan lapisan ozon Ibu. Oke, bagus sekali Rizky. Terima kasih Rizky atas jawabannya ya. Jadi ya, aktivitas yang dapat mengaruhi terjadinya iklim global itu ada 2 ya. Yang pertama adalah efek rumah kaca ya. Nah, jadi efek rumah kaca di sini mengakibatkan terjadinya kenaikan suhu di muka bumi ya, yang disebutlah sebagai efek rumah kaca ya atau greenhouse effect. Nah, naiknya udara di bumi secara menyeluruh itu disebut dengan pemanasan global atau global warming. Nah, di bawah ini ya, di berikut ini ada beberapa gas pembentuk rumah kaca. Nah, di antaranya ada karbon dioksida, ya, CO2, metana, CH4, kemudian gas senyawa, nitrogen, NO, NH3, dan N2O. Kemudian senyawa sulfur, H2S dan SO2. Kemudian ada ozon, ya, O3 dan CFC. Nah, jadi anak-anak ya, ini beberapa gas yang membentuk rumah kaca. Oke, lanjut. Kemudian yang kedua tadi apa tadi, Rizky? Penipisan Mulai tipis Ibu. Ya, penipisan lapisan ozon ya. Nah, sebelum ke penipisan lapisan ozon ya, Ibu perlihatkan dulu. Nah, ini adalah salah satu gambar ya. Efek terjadinya rumah kaca tadi ya, terjadinya efek rumah kaca. Nah, di sini kita perhatikan ya, ini matahari. Matahari memancarkan cahayanya ke bumi dan merambat melalui atmosfer ya. Kemudian sebagian panas matahari tadi diserap oleh bumi dan memanasi seluruh permukaan bumi. Nah, kemudian panas matahari tersebut dipantulkan kembali ke atmosfer. Nah, kenapa panas matahari tersebut dipantulkan kembali ke atmosfer? Karena adanya objek-objek yang tidak bisa menyerap sinar matahari ya, yaitu salah satunya adalah rumah kaca. Nah, gambar sebelah ini gambar apa ini? Ada yang tahu gambar apa? Coba Pangesti.
Itu gambar ada kekeringan sama gambar lahan hijau ya, Bu? Ya, lahan yang kekeringan dan juga lahan hijau. Nah, kalau dilihat ini apa yang menyebabkan lahan ini jadi kering, Pangesti? Perubahan global tadi ya, Bu. Jadi ada kekeringan, perubahan iklim yang tidak menentu. Ya, karena adanya perubahan iklim yang tidak menentu. Oke, lanjut. Nah, ya yang kedua tadi adalah penipisan lapisan ozon. Nah, lapisan ozon di sini ya merupakan suatu lapisan yang banyak mengandung gas ozon atau O3. Nah, lapisan ozon di sini ya terdapat pada bagian stratosfer ya. Minggu lalu kita sudah belajar tentang lapisan atmosfer ya, ada 5 lapisan ya. Mungkin semuanya masih ingat ya, Ibu rasa masih ingat karena sudah belajar di rumah. Nah, bagian stratosfer ini yang berfungsi ya, fungsinya antara lain untuk menyerap, memantulkan sinar radiasi ultraviolet. Nah, dari matahari hingga sinar yang sampai ke permukaan bumi tidak terlalu berlebihan. Nah, inilah fungsi dari lapisan ozon. Nah, akan tetapi ya, akibat dari peningkatan aktivitas manusia yang terlalu berlebihan ya mengakibatkan lapisan ozon kita ini semakin menipis ya. Bahkan di bagian kutub utara dan selatan bumi kita ini ya, lapisan ozonnya dalam keadaan berlubang. Nah, ini akibat adanya aktivitas manusia yang terlalu berlebihan seperti pembakaran hutan ya, penebangan hutan, kemudian asap kendaraan dan juga asap pabrik dan lain sebagainya. Oke. Sekarang lanjut ya, masuk ke materi kedua tentang klasifikasi iklim. Nah, klasifikasi iklim ya. Ada beberapa klasifikasi iklim, itu yang pertama adalah iklim matahari ya. Nah, iklim matahari di sini ya merupakan klasifikasi iklim yang didasarkan oleh panas matahari yang diterima oleh bumi. Nah, di sini kalian bisa lihat gambarnya anak-anak ya. Nah, serta daerah pembagian iklimnya. Nah, kalau kita perhatikan di sini ya, dari 0 derajat ya sampai 23,5 ya, 23,5 ya, bagian utara dan selatan ya. Nah, ini termasuk daerah beriklim tropis. Nah, daerah mana yang memiliki iklim tropis ini? Coba Debbie. Halo Debbie. Halo Bu. Masih sehat Debbie? Masih Bu. Iya. Nah, daerah mana ini yang memiliki iklim tropis ini? Wilayah yang dilewati oleh daerah khatulistiwa Bu, misalnya Indonesia gitu Bu. Iya, pintar Atau, sekali Debbie. Ya, ya, lanjut Bu. Debbie. Lanjut. Terus? Kemudian yang iklim sedang itu wilayah yang berada di antara 23,5 derajat lintang utara atau lintang selatan sampai 40 derajat lintang utara atau lintang selatan. Itu beriklim sedang. Ya, terus lanjut. Kemudian yang iklim subtropis, iklim sedang ya Bu. Iya. Ya. 40 derajat lintang utara lintang selatan sampai 66,5 derajat lintang utara lintang selatan. Ya. Kemudian iklim kutub itu 66,5 derajat lintang utara lintang selatan sampai dengan 90 derajat lintang utara lintang selatan. Kutub Bu, kutub utara dan kutub selatan. Iya, ya. Antartika. Ya, paham ya Debbie ya? Iya Bu. Ya, pintar sekali Debbie ini ya. Terima kasih Debbie sudah memaparkan materi tentang iklim matahari. Nah, jadi ya, ini adalah pembagian iklim berdasarkan iklim matahari. Kemudian lanjut, iklim yang keduanya iklim apa? Ada yang bisa menyebutkan pembagian iklim yang kedua? Iklim Koppen. Iya, iklim Koppen. Iya, Andi, pintar sekali Andi. Berarti belajar ya tadi malam ya. Nah, coba Andi, jabarkan tentang iklim Koppen, Andi. Kalau iklim Koppen itu dasar penggolongannya adalah curah hujan dan temperatur. Dibagi menjadi 5 tipe iklim. Ya. A itu tropis, tipe B itu subtropis atau kering, yang tipe C itu sedang, yang tipe D dingin, dan tipe E daerah kutub.
Oke, ya bagus sekali ya. Nah, terima kasih Andi. Jawabannya sangat bagus. Nah, ini dia. Ya, seperti yang dipaparkan oleh Andi, iklim Köppen merupakan pengelompokan iklim berdasarkan rata-rata curah hujan dan temperatur. Nah, iklim Köppen di sini dia membagi membagi iklim menjadi 5 tipe. Nah, seperti yang disebutkan Andi tadi ya. Iklim A itu adalah iklim tropis, iklim B adalah kering, ya iklim kering, kemudian iklim C adalah iklim sedang, kemudian D iklim dingin, kemudian E adalah iklim kutub, ya. Bisa dipahami anak-anak? Bisa, Bu. Ya, bisa, Ya. Bu. Bisa, Bu. Ya, semoga bisa diingat ya. Kemudian lanjut ya. Penggolongan iklim yang ketiga. Iklim apa? Ayo, siapa yang bisa menjawab? Iklim Junghun, Ibu. Iklim apa, Siska? Ini Niken, Ibu. Oh ya, Niken ya, Niken ya. Suaranya hampir mirip-mirip. Coba kameranya di-on-kan. Sudah di-on-kan, Bu. Oh ya, Niken. Ya, Niken silakan. Iklim apa tadi, Niken? Iklim? Iklim Junghun. Iya, iklim Junghun. Pintar sekali. Ya, coba Niken. Jabarkan pendapat kamu tentang iklim Junghun. Iklim Junghun itu iklim yang membagi berdasarkan ketinggian tempat, Ibu. Jadi kalau kita mau menanam apa gitu harus berdasarkan iklim ini. Kalau yang paling bawah itu penanaman padi, kalau yang paling atas itu sayuran, Bu. Kemudian klasifikasinya ada yang panas, ada yang sedang, ada yang sejuk, ada yang dingin. Kemudian apalagi Bu ya, saya lupa Bu. Oh, lupa ya? Iya. Oh ya. Iya, ini pun sudah bersyukur ya, Ibu. Ibu ucapkan terima kasih pada Niken sudah bisa menjawab ya, sudah bisa memaparkan. Terima kasih Niken. Nah, ini dia anak-anak ya. Yang ketiga itu iklim Junghun, seperti yang dikatakan oleh Niken ya. Klasifikasi iklim berdasarkan ketinggian tempat ya dan tanaman budidaya yang dapat tumbuh di daerah tersebut. Nah, jadi ya dia menggolongkan iklim berdasarkan ketinggian tempat serta tanaman apa yang cocok berdasarkan ketinggian tempat tersebut. Nah, di ini ya anak-anak kalian bisa lihat gambar di bawah ini ya. Kelihatan ya gambarnya ya? Oke, nah ya 0 meter sampai 600 meter ya. Nah, ini merupakan zona panas ya, tergolong zona panas ya. Iklimnya suhunya sekitar 26,3 sampai 22 derajat Celcius. Nah, tanaman yang cocok di ketinggian ini ya dan di daerah panas ini ada karet, coklat, tembakau, tebu, jagung, padi dan kelapa. Kemudian yang kedua itu mulai dari 600 meter sampai 1.500 meter. Nah, ini tergolong zona sedang ya, dengan suhu 22 sampai 17,1 derajat Celcius. Nah, tumbuhan yang bisa hidup di sini ya, kopi, kina, karet dan teh. Nah, jadi karet itu tidak hanya bisa hidup di zona panas ya, dia juga bisa hidup di zona sedang. Kemudian lanjut anak-anak yang berikutnya, ketinggian 1.500 meter sampai dengan 2.500 meter ya, ini tergolong iklim sejuk. Nah, suhunya 17,1 sampai 11,1 derajat Celcius. Nah, tumbuhan yang cocok di sini adalah kopi, kina, sayuran dan pinus. Nah, kemudian yang terakhir itu ketinggian 2.500 meter sampai seterusnya ya, bahkan lebih dari 2.500 meter. Nah, ini sudah tergolong ke dalam zona dingin ya, artinya sudah di puncak gunung ya. Nah, di puncak gunung, nah suhunya 11,1 sampai 6,2 derajat Celcius. Nah, tidak ada tumbuh-tumbuhan yang bisa hidup di ketinggian ini ya. Hanya yang bisa bertahan hidup itu adalah lumut. Nah, itu anak-anak. Jelas ya? Jelas, Bu. Ya, oke. Sekarang kita lanjut penggolongan iklim yang keempat. Ayo, siapa yang bisa menyebutkan? Sudah belajar semua ini kan di rumah? Ibu ingin menyapa Rizky. Mana Rizky? Iya, Ibu. Siap, Ibu. Masih sehat ya Rizky? Iya, Ibu. Dari tadi Ibu lihat lesu sekali.
Nah, supaya menghilangkan Bu. lesunya ya, Ibu ingin menyuruh Rizky menyebutkan penggolongan iklim yang keempat. Ayo Rizky. Iklim apa Rizky? Yang keempat itu kalau tidak salah Smith-Ferguson ya, Bu? Ya, betul sekali ya. Iklim Oke, Bu. Smith-Ferguson. Oke, coba Rizky. Kan di rumah udah belajar nih, materi udah Bu share tadi malam. Coba Rizky Ya, Bu, masih jabarkan agak tentang. lupa-lupa dikit, Bu. Maaf ya, Bu. Ya nggak apa-apa, lupa-lupa sedikit. Yang penting Rizky bisa memaparkan sedikit ya. Coba Rizky, paparkan Rizky tentang iklim Smith-Ferguson. Ya, Bu. Iklimnya itu tentang membagi iklimnya berdasarkan curah hujan, Ibu. Ya. Iklimnya itu dibagi dari abjad A sampai H, tapi saya lupa, Bu, keterangan tiap abjadnya, Bu, karena banyak, jadi suka kelewat, Bu. Karena banyak itu, ya? Iya, Bu, jadi belum hafal pasti, Bu. Oke. Nah, beliau itu membagi musimnya hanya 2, Bu. Musim hujan dan musim kemarau. Musim hujan dan musim kemarau. Oke. Ibu. Terima kasih ya Rizky. Bagus sekali ya. Meskipun terima kasih juga, Ibu. Ya, meskipun tidak semuanya, tapi Ibu ucapkan terima kasih. Rizky sudah bisa memaparkan penjelasan tentang iklim Smith-Ferguson. Nah, ini dia ya, lebih lengkapnya bisa kita lihat ya. Smith-Ferguson di sini merupakan klasifikasi iklim berdasarkan curah hujan. Jadi ya, dia mengklasifikasi iklim berdasarkan curah hujan. Kemudian, nah iklim tersebut dibagi lagi menjadi 8 tipe seperti yang disebutkan oleh Rizky tadi ya anak-anak. Nah, ada 8 tipe ya, tipe A, B, C, D, E, F, G, dan H ya. Nah, ini tipe iklimnya. Kemudian sifatnya. Nah, bisa dilihat ya anak-anak gambarnya ya, tulisannya ya. Nah, sifatnya ya, kalau A itu memiliki sifat sangat basah dengan nilai Q ya, nilai Q-nya 0,14,3%. Kemudian yang B itu ya sifatnya basah ya. Nah, nilainya kalian bisa lihat di sini ya. Kemudian yang C itu sifatnya agak basah. Yang D ya sifatnya sedang. Yang E agak kering. Yang F kering. Kemudian G sangat kering. Yang H itu luar biasa keringnya ya anak-anak. Nah, untuk nilai Q-nya kalian bisa lihat di sini ya. Ya, nampak jelas ini. Ibu rasa di rumah juga sudah membaca ya. Nah, kemudian Smith-Ferguson di sini ya, dia menuangkan rumus ya, untuk mengetahui ya, untuk mengetahui tipe iklim ya serta sifat iklim yang ada di suatu wilayah. Nah, ini rumusnya anak-anak ya. Kalian bisa menentukan tipe iklim di suatu tempat ya atau suatu wilayah dan juga sifatnya ya menggunakan rumus ini ya. Q sama dengan rata-rata bulan kering dibagi rata-rata bulan basah dikali 100. Nah, ini rumusnya anak-anak ya. Nah, kemudian selanjutnya. Nah, Maaf Ibu. Maaf Ibu Lesa. Iya, Pak. Mohon diperbesar layarnya ya. Oh, iya, Pak. Biar jelas tampilannya. Ya, sudah, Pak. Pakai slash aja. Slide, pakai slide yang ini. Oke. Slide biar tampil layarnya full. Bentar, Pak, bentar. Klik bagian pojok. F5 aja, Bu, F5. F5 ya. Udah? Jelas ya anak-anak? Jelas. Oke, lanjut ya. Kita lanjut ya. Nah, ya. Nah, ini contoh soalnya ya, kalian bisa lihat. Contoh soalnya selama 30 tahun daerah X ya, jumlah rata-rata bulan Bu. Maaf, slide-nya berbeda, Bu. Sini masih iklim Junghun. Oh, nggak muncul dari sana? Masih iklim Junghun, Bu, yang di sini. Iklim Junghun. Sudah muncul? Sudah. Sudah, Bu. Oh, ya maaf ya. Laptop Ibu nggak bisa full screen. Kalau full screen gitu nggak bisa kelihatan.
Nggak bisa Iya, jalan Bu, nggak slide-nya. apa-apa, Oke, Bu. lanjut ya kita ya. Iya, Bu. Ya, oke, lanjut ke contoh soal. Selama 30 tahun daerah X ya, jumlah rata-rata bulan kering itu ada 2 dan rata-rata bulan basahnya ya ada 8. Menurut Sidney Ferguson, tipe kota tersebut adalah tipe iklim. Nah, di sini ya cara kita menjawabnya, kita masukkan rumus yang sudah Ibu terangkan tadi. Nah, rata-rata bulan kering. Nah, kita lihat di sini ya, rata-rata bulan kering. Nah, ada 2. Nah, kita masukkan ya, rata-rata bulan 2. Kemudian rata-rata bulan basahnya. Nah, kita lihat di sini berapa? 8 ya. Nah, dikali 100. Nah, ya. 2 dikali 100 berapa, anak-anak? 200, Bu. Ya, 200 ya. Biasanya ada yang nggak tahu itu ya. Nah, ya. Oke, bagus. 200 dibagi dengan 8, dapatlah nilai Q-nya 0,25. Nah, 0,25 di sini berdasarkan tabel pembagian iklim Sidney Ferguson ya, daerah X tadi ya. Nah, dengan nilai Q 0,25 ini termasuk daerah yang memiliki iklim tipe iklim B atau iklim basah. Nah, kita kembali lagi ke sini ya, 0,25. Ya, di sini Q pertama ya 0,14,3%. Kemudian yang kedua Q-nya 14,33 sampai 33,3%. Nah, artinya ya daerah X tadi termasuk daerah yang beriklim memiliki tipe iklim B ya atau memiliki sifat basah. Oke, lanjut. Nah, ya pembagian iklim yang terakhir. Ayo, apa? Siapa yang bisa menyebutkan pembagian iklim yang terakhir? Denny mana Denny? Coba ibu ingin menyapa Denny dulu. Mana Denny? Udah masuk belum? Sudah, Bu. Sudah. Oke, karena Denny masuknya agak terlambat, Ibu kasih Denny hadiah ya. Nah, hadiah spesial. Coba Denny. Pembagian iklim yang terakhir. Iklim apa Denny? Iklim apa ya, Bu? Ya? Iklim Oldeman kali, Bu. Iya, betul sekali ya, iklim Oldeman ya. Meskipun terlambat masuk, tapi ternyata Denny ini sudah belajar ya di rumah. Coba Denny, paparkan tentang iklim Oldeman. Bentar, Bu. Ya. Apa ya? Ada yang bisa membantu Denny? Saya Bu mau coba bantu sedikit. Oke, sambil menunggu Denny. Kalau menurut saya Oldeman itu pembagian iklim berdasarkan bulan basah sama kering juga. Cuma ya. Berbeda dengan yang di Smith Ferguson. Kalau yang di Oldeman itu seingat saya Bu, yang bulan basahnya lebih dari 200 mm, kalau yang keringnya kurang dari 100 mm per bulan. Begitu Ibu. Oke, terima kasih ya Rizky. Jawabannya bagus sekali. Nah, ini dia. Ya. Nah, Denny kayaknya masih cari-cari itu ya, masih baca. Tapi Ibu ucapkan terima kasih ya kepada Denny, meskipun belum sempat memaparkan, tapi dia masih ingat poin yang kelima ya, tentang iklim Oldeman. Ya, nggak apa-apa Denny, Ibu maklumi. Nah, ya iklim Oldeman ini ya, dia hampir mirip, penjabarannya hampir mirip dengan iklim Smith Ferguson. Akan tetapi dia menghitung iklim suatu wilayah tidak menggunakan rumus, tapi berdasarkan curah hujan di dalam per tahunnya. Oke, nah anak-anak, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada ya? Tidak ada? Ya, paham semua ya? Tambahan, Bu. Ya, Boleh, tambahan silahkan. Boleh Denny, silahkan. Untuk iklim Oldeman itu ternyata dia ini Bu, memperhatikan curah hujan efektif Bu untuk tanaman padi Bu. Iya. Tanaman. Pintar sekali Denny ya. Sudah ketemu ya penjabarannya. Oke Denny, terima kasih Denny. Sama-sama Ibu.
Oke, kalau tidak ada yang tanyakan, nah ini kesimpulan materi kita pada hari ini ya. Iklim global adalah perubahan iklim secara global yang disebabkan oleh meningkatnya konsentrasi gas di atmosfer. Kemudian, aktivitas yang dapat mempengaruhi terjadinya iklim global diantaranya ya seperti yang disebutkan di awal tadi, efek rumah kaca dan penipisan lapisan ozon. Kemudian yang terakhir yaitu tentang klasifikasi iklim menurut para ahli. Nah ya anak-anak, materi kita sudah selesai ya untuk pertemuan hari ini. Ibu sudah bagikan LKPD ya di chat grup kelas tadi ya. Nah, silahkan kalian kerjakan, diskusikan bersama kelompoknya ya, seperti kelompok yang sudah Ibu bagi kemarin ya. Sudah Ibu bagi kemarin kelompoknya atau sudah dikerjakan? 1 jam. Sudah dikit Bu, baru dikit, belum rapi. Kumpulin kapan Bu? Ya, sudah dikerjakan belum? Belum selesai Bu. Belum, oke. Ya, Ibu kasih waktu 20 menit ya untuk mengerjakan. Silahkan diskusikan dengan temannya ya di grup chat WA ya. Ibu kasih waktu 20 menit. Oke, silahkan dikerjakan. Kirimnya kemana Bu? Kalau sudah ya. Di WA grup ya Bu. Kalau sudah ya di WA grup. Ya, iya. Kan sudah Ibu share tadi malam. Iya Bu, makasih Bu. Ya, silahkan dikerjakan 20 menit ya waktunya. Oke, waktu sudah menunjukkan 20 menit, waktu pengerjaan LKPD-nya sudah selesai. Ibu minta perwakilan dari kelompok 1. Siapa kelompok 1 kemarin? Ibu lihat dulu, kalau tidak salah itu Denny ya. Denny sama Rizky. Kelompok 1. Coba Denny. Rizky dulu Bu. Ayo Rizky, tanyain. Ayo Rizky. Ibu. Ya, coba. Nomor 1 apa? Nomor 1 itu tentang global warming ya Ibu? Iya. Jadi global warming itu akibat dari fenomena efek rumah kaca Ibu. Efek rumah kaca itu menyebabkan suhu di permukaan bumi meningkat Ibu. Oke ya. Oke, bagus sekali ya. Jadi pada gambar ini kalau kita lihat ya gambar 1 ini ya, suhu di permukaan bumi itu meningkat ya. Nah, kemudian yang gambar kedua ini ya, ini bumi kita yang masih dalam keadaan normal ya, karena belum banyak bangunan-bangunan yang seperti kaca. Oke, nomor 2. Nomor 2, yuk Rizky, lanjut. Halo Rizky. Bu. Ya. Untuk nomor 2, iklim di bumi kita itu dibagi klasifikasinya menjadi 5 Ibu. Ya. Ada iklim matahari, itu berdasarkan garis lintang. Untuk iklim kopen, ya lanjut. Kopen itu berdasarkan curah hujan dan temperatur. Kalau yang ketiga, iklim Spitsbergen itu berdasarkan curah hujan saja. Kalau iklim Junghun berdasarkan ketinggian tempat. Kalau yang kelima, iklim Alderman itu berdasarkan curah hujan bulanan berupa bulan basah dan bulan kering. Nah, untuk wilayah iklimnya, iklim matahari, ada iklim tropis, iklim subtropis, iklim sedang, iklim dingin. Iklim Koppen, wilayah iklimnya itu ada iklim dengan abjad A sampai E,
Saya boleh bikin jembatan keledainya nggak Bu, biar Ya, cepat menghafal? oke, boleh, Ya, boleh. saya menyebutkannya menjadi atrobering, C sedang, dingin, S Bu. Oke, ya, Jadi, bagus. biar cepat menghafalnya, saya bikin singkatan kecil. Atro berarti A untuk tropis, Iya. bering, B untuk kering, C sedang berarti C untuk wilayah sedang, D dingin untuk wilayah dingin, S untuk wilayah kutub. Lalu kalau wilayah iklim Smith-Ferguson itu dari abjad A sampai H tadi yang sudah Ibu jelaskan, itu banyak Bu, saya juga masih menghafal ini Bu. Iya. Kalau untuk yang Junghun itu ada iklim panas, sedang, sejuk, dingin. Yang iklim Oldman ada iklim dari huruf A sampai huruf E Ibu. Oke, sudah. Oke, Jadi lanjut yang begini, nomor Bu. terakhir. Ya, yang nomor terakhir. Nah, ya, nomor terakhir kita akan menghitung lagi ya, bulan basah dan bulan kering. Berapa jawabannya, Rizky? Jawabannya itu bulan kering dibagi